Halo, ketemu lagi di Hobi Kayu. Jadi tahun lalu itu Ryu ngeluarin Circular Saw versi atau generasi keberapa? Kalau nggak salah generasi ketiga. Yang katanya ini merupakan jawaban dari keluhan-keluhan mesin sebelumnya yang generasi kedua. Dan Ryu menjawab keluhan itu dengan mesin terakhirnya, Circular Saw terakhirnya. Ini RCS 185-2. Jadi untuk kodenya tetap sama, RCS 185, cuma di belakangnya dikasih strip 2. Nah itu kadang yang bikin orang bingung, karena kayaknya semua Circular Saw-nya Ryu itu tipenya atau modelnya adalah RCS 185, yang membedakan adalah belakangnya. Oke, sebelum kita ke mesin yang baru ini, yang 185-2, kayaknya saya mau cerita dulu untuk yang generasi pertama. Kenapa banyak teman-teman hobi kayu yang bingung, terus juga sedikit kecewa. Bukan kecewa ya, tapi jadi gini, ini kayaknya mesin Circular Saw saya yang kedua. Kalau nggak salah ini yang kedua. Dulu saya ambil ini buat backup mesin CS saya yang Crispo. Karena punya saya yang Crispo itu berat, jadi saya butuh yang lebih ringan dan lebih murah. Nah mungkin buat teman-teman yang ngikutin video hobi kayu dari awal, sudah pernah lihat video saya review mesin ini, terus juga mungkin sudah sering lihat saya pakai mesin ini. Ini kalau nggak salah, seingat saya ini versi pertama, jadi generasi pertama RCS 185, jadi belum ada buntutnya, belum ada belakangnya. Dan kayaknya untuk yang generasi pertama ini juga ada dua. Seingat saya itu ada dua. Jadi ada yang stikernya background putih, tulisannya hijau. Ada yang background hijau, tulisannya putih. Yang jelas ini versi pertamanya, logonya masih gambar kuda. Nah saya suka ini dulu karena ya satu, harga tidak terlalu mahal. Untuk backup itu ya sesuai dengan harganya, sesuai dengan fungsinya, dan selama ini saya nggak kecewa. Powernya oke, terus juga nggak terlalu berat juga, kabelnya panjang, ya bisa dibilang value for money dulu ya, pada saat ini pertama kali keluar, dan sampai sekarang belum ada keluhan. Bisa dibilang ini fiturnya juga oke. Ada handle-nya atau ada tanduknya, karena kalau saya pakai Circular Saw saya butuh tanduknya, apalagi kalau buat belah plywood biar lebih stabil. Nah terus setelah versi pertama ini discontinue, keluar yang versi kedua atau generasi kedua. Nah ini yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman hobi kayu, karena kalau saya lihat sendiri atau saya rasakan, itu seperti downgrade, seperti banyak fitur yang dihilangkan, terus juga lebih aneh aja ngelihat dari versi pertama yang selayaknya Circular Saw, lalu keluar yang versi kedua yang minim. Pertama dia nggak ada handle-nya, nggak ada handle depannya. Terus yang kedua, base plate-nya walaupun kelihatan lebih tebal, tapi lebih kecil. Walaupun mata pisaunya sama-sama 7/4 in. Jadi antara yang versi pertama dengan versi kedua, seperti beda, seperti bukan generasi penerusnya, benar-benar beda. Dari warnanya beda, dari fiturnya beda, dari mekanismenya juga beda. Mekanisme blade naik turun dia beda. Saya suka versi yang pertama itu karena gampang diraih, nggak bikin sakit tangan, walaupun panjang dan plastik dan ada resiko patah. Dan teman-teman yang lain juga banyak yang kecewa. Sekilas malah seperti mesin pemotong keramik. Nah karena banyak keluhan di versi yang kedua ini, akhirnya Ryu menjawab dengan generasi ketiganya, RCS 185-2. Kalau yang tadi D1, ini yang D2. Nah yang saya suka,
Yang saya suka dari mesin ini desainnya oke. Kalau menurut saya desainnya oke, hijau hitam, kelihatan modern. Terus saya suka harganya tadi ya, kalau menurut saya value for money. Saya suka fitur-fitur dan power yang versi pertama dikembalikan ke generasi yang ketiga atau versi yang ketiga. Terus ada fitur unik yang tidak ada di versi pertama dan versi kedua, itu safety lock atau safety switch. Biasanya safety lock ini kita temuin di circular saw yang baterai atau yang cordless. Jadi dengan fitur ini, kalau misalkan ini mesinnya dicolok gitu ya, terus switchnya kepencet, dia mesinnya nggak akan nyala. Jadi butuh 2 tombol buat menyalakan mesinnya. Nah mungkin buat teman-teman yang sudah pakai yang cordless mungkin sudah biasa, tapi kalau buat teman-teman yang belum pernah pakai cordless, biasa pakai kabel, mungkin akan sedikit bingung atau aneh, karena ya butuh kebiasaan. Karena komentar dari beberapa teman-teman hobi kayu juga, pakai 2 tombol itu untuk circular saw agak merepotkan. Tapi ya itu baik lagi ke kebiasaan, terus juga preferensi atau kenyamanan. Tapi yang jelas itu bisa dibilang fitur-fitur safety, dan itu menjadi nilai plus buat mesin ini. Oke, yang saya kurang suka, pertama, mungkin yang paling kerasa buat saya itu blade guard, penutup blade ini terlalu keras. Kalau buat saya ini terlalu keras. Kalau untuk belah plywood itu mungkin nggak terlalu kerasa. Tapi kerasa kalau misalkan untuk cross cut, potong papan gitu, potong balok, apalagi kalau baloknya tebal, itu kerasa banget. Karena kalau blade guardnya berat, kita mau dorong itu ya berat. Jadi kalau dipaksakan kadang suka kaget, dan kalau kaget hasilnya nggak akan presisi, atau ya nggak akan lurus karena lompat nanti. Nah itu saya belum cek atau saya belum lihat apakah bisa diakalin pernya, karena ini yang saya dapat ini beneran keras banget. Jadi kalau saya pakai ini kemarin, kalau motong balok itu ininya harus dibuka manual biar motongnya lebih enak. Terus karena dia keras juga atau berat, pada saat kita selesai motong, kalau mesinnya kita nggak tahan, itu mesinnya akan banting ke kanan. Karena blade guardnya berusaha untuk nutup, dan itu kerasa banget dorongannya. Jadi kayaknya mungkin kapan-kapan ini saya mau cek bongkar, terus ya diakalin. Nah tapi itu saya kurang tahu juga apakah semuanya seperti ini atau cuma unit yang saya dapat ini. Oke, itu yang saya kurang suka dari mesin ini. Kalau untuk power tadi ya, powernya cukup, tidak jauh beda dengan versi pertama. Untuk daya listrik saya tes pakai plywood, terus juga kayu-kayu pinus atau kayu jati Belanda, sama kayu keras pengkirei, itu antara 600 watt sampai paling tinggi kayaknya 1000 watt ya, 1000 watt lebih sedikit lah. Jadi 1300 watt ini itu maksimumnya. Kalau untuk realnya kayaknya nggak sampai ke 1300 watt, kecuali mungkin mata pisaunya tumpul terus kita potong kayu-kayu keras. Oke, kesimpulannya, kalau menjawab pertanyaan apakah lebih oke dibandingkan dengan yang kedua, buat saya iya. Yang jelas perbaikan dari versi sebelumnya. Tapi apakah lebih baik atau lebih oke daripada yang versi pertama? Nah, secara teknis, power, terus juga handling, mekanisme, mungkin bisa dibilang sama aja, nggak terlalu jauh beda. Kalau dari ergonomis, kenyamanannya, saya akan pilih yang versi ini ya, yang versi ketiga. Karena dari dimensi juga kelihatan yang versi pertama tuh lebih besar dibandingkan dengan yang terakhir ini. Dan terakhir mungkin tips buat teman-teman yang memang rencana mau beli circular saw-nya Ryu, apalagi belinya online. Nah, perhatikan kode tipe modelnya, terus juga konfirmasi ke sellernya. Karena kalau saya lihat di beberapa marketplace itu ada yang nulis
tipenya tipe baru tapi gambarnya gambar lama. Jadi takutnya nanti teman-teman kalau mau beli yang versi terbaru, yang versi ketiga ini, malah dapatnya stok yang lama. Takutnya apesnya nanti teman-teman dapat yang versi kedua. Jadi konfirmasikan ke sellernya barang atau mesin yang teman-teman beli itu benar-benar yang versi terakhir. Oke, kayaknya segitu aja videonya. Buat teman-teman yang punya pengalaman pakai mesin circular saw Rio ini, mungkin bisa tambahin di komentar buat referensi teman-teman yang lain. Dan kalau ada koreksi juga bisa tulis di komentar. Oke, semoga bisa bermanfaat videonya. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.